Halo para pejuang ASN, gimana kabarnya hari ini? Di tahun 2022 kemarin, aku sempat mengikuti untuk tes P3K teknis Kementerian ESDM. Untuk posisinya analis kebijakan ya. Nah, aku pengen sharing tahapan yang aku lalui dari awal sampai akhir. Disclaimer, tahapan ini mungkin berbeda tergantung posisi dan instansi yang kalian lamar. Tes yang pasti sama adalah tes CHAT, namun untuk tes tambahannya bisa beda-beda ya. Untuk P3K teknis Kementerian ESDM pastinya diawali dengan pendaftaran dulu ya guys, sesuai dengan syarat instansi masing-masing seperti upload ijazah, transkrip, KTP, dan lain-lain. Setelah proses pendaftarannya selesai, biasanya ada masa sanggah. Nah, masa sanggah ini adalah untuk teman-teman yang dinyatakan tidak lulus administrasi. Ternyata dirasa ada kesalahan dari pihak verifikator, kita bisa melakukan masa sanggah. Setelah kita dinyatakan lulus administrasi, proses selanjutnya adalah verifikasi berkas. Verifikasi berkas sendiri, kalau di Kementerian ESDM ada yang dapat jadwal secara online dan juga ada yang dapat secara offline. Nah, aku sendiri itu dapat jadwal offline saat itu, jadi aku datang ke tempat sesuai yang diarahkan dari Kementerian ESDM. Nah, verifikasi berkas sendiri itu kita diwajibkan untuk membawa berkas asli yang sudah kita upload di website pendaftaran. Seperti ijazah asli, transkrip, KTP, surat lamaran, surat pernyataan, seperti itu semua harus asli atau paling tidak itu legalisir. Setelah proses verifikasi berkas secara offline atau online ini selesai, selanjutnya kita tinggal nunggu rilis jadwal tes CHAT dan lokasi tesnya. Setelah kita tahu kita dapat hari apa dan sesi berapa, selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk tes CHAT ini. Tes P3K itu agak beda dengan tes CPNS ya. Di P3K itu ada 4 jenis macam soal. Ada teknis, ada sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Untuk jenis soal teknis yang pertama itu tergantung posisi yang kalian lamar. Nah, tes teknis ini tuh digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan kalian mengenai posisi yang kalian lamar. Karena aku sendiri itu melamar untuk posisi analis kebijakan, otomatis soal yang muncul itu berkaitan tentang posisi yang aku lamar tersebut. Seperti langkah-langkah membuat kebijakan publik, metodenya, dan juga teori analis kebijakan itu sendiri. Nah, kalau sosial kultural dan manajerial ini lebih bisa untuk kita nalar sih. Jenis soal ini tuh mirip-mirip sama yang ada di CPNS. Yang kita dikasih suatu skenario case, kemudian gimana caranya kita menyelesaikannya. Contoh soal manajerial yang aku ingat pada saat itu kita diberikan suatu kondisi, kita harus ada meeting tapi ternyata ada kondisi urgent misalkan di keluarga, nah kita harus ngapain. Nah, selanjutnya soal sosial kultural. Sosial kultural itu berkaitan dengan kasus-kasus mengenai toleransi kita dalam beragama, budaya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir wawancara, ini maksudnya bukan wawancara kita face to face dengan user, tapi wawancara ini tuh dalam bentuk soal yang seingat aku itu ada sekitar 10 soal. Nah, jadi itu keempat jenis soal yang harus kita kerjakan untuk tes P3K teknis ya. Untuk total soalnya sendiri itu 145. 90 soal untuk jenis tes teknis, kemudian 25 manajerial, 20 sosial kultural, dan terakhir 10 soal untuk wawancara. Untuk passing grade-nya sendiri ini juga beda-beda ya. Jenis soal teknis itu passing grade-nya beda-beda tergantung posisi yang kalian lamar. Bisa cek di Kemenpar RB nomor 971 tahun 2022. Untuk analis kebijakan sendiri itu passing grade-nya adalah 293. Terus passing grade selanjutnya social culture plus manajerial itu kalau di total harus lebih dari 130. Terakhir wawancara itu harus lebih besar dari 24. Di Kementerian ESDM sendiri itu kita dikasih materi untuk jenis soal teknis. Materinya ini kita dapat setelah kita tahu lokasi dan jadwal tes CHAT kita. Nah, jenis materinya udah aku cantumkan di slide. Materinya berbeda-beda tergantung posisi yang kalian lamar ya.
Nah, karena udah dikasih materi dari pihak Kementerian SDM, untuk belajarnya jadi lebih gampang. Tinggal kita inisiatif aja untuk browsing-browsing materi-materi yang udah dikasih dari kementerian. Setelah kita melaksanakan tes CAT ini, kemudian kita nunggu hasilnya kan. Di SDM sendiri itu kita ada kriteria dinyatakan lolos dari tahap 1 ini. Kriteria pertama tentunya jika kita lolos passing grade untuk teknis, sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Kriteria yang kedua adalah jika kita tidak lolos untuk tes teknis, namun untuk sosial kultural, manajerial, dan wawancaranya kita lolos. Itu masih bisa untuk ke tahap selanjutnya. Karena aku sendiri itu masuk di kriteria yang kedua. Nilai soal untuk tes teknis itu sendiri aku tuh cuma 260 kalau nggak salah. Terus untuk sosial kultural, manajerial, wawancaranya aku lolos passing grade dan aku tuh masih bisa untuk ke tahap yang selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah SKT atau seleksi kompetensi tambahan, yang terdiri dari wawancara user, wawancara SDM, asesmen literasi digital, dan juga tes praktik kerja. Tes pertama yang dilaksanakan itu adalah tes praktik dulu, itu sekitar di bulan Maret 2023. Di tes praktik ini tuh ada beberapa jabatan yang dia dilaksanakan secara offline, ada juga yang dilaksanakan secara online. Untuk analis kebijakan sendiri, tes praktik ini tuh dilaksanakan secara online. Untuk pelaksanaan secara online, kita tuh diwajibkan untuk menyiapkan 2 device, yaitu HP dan juga laptop. Kedua device ini tuh harus terinstall Zoom. Untuk laptop sendiri digunakan untuk pengerjaan tes itu sendiri. Kalau device HP itu digunakan untuk memantau di sekeliling kita, memastikan bahwa kita itu benar-benar mengerjakan sendirian. Device HP ini diletakkan di belakang kita supaya ketika kita mengerjakan, layar laptopnya itu terlihat oleh pemantaunya. Nah, untuk jenis tes prakteknya sendiri, untuk posisi analis kebijakan, kita disuruh untuk membuat yang namanya policy brief. Tes ini sifatnya open book. Saat pengerjaan, kita dapat mengambil beberapa sumber dari artikel atau jurnal. Dan yang paling penting dari Kementerian ESDM itu memberikan kita materi untuk pengerjaan policy brief ini. Materi ini kita dapat sebelum hari H-tes. Info materi ini tuh rilis bersamaan dengan jadwal tes kita. Jadi hal ini tuh bisa mempermudah kita banget untuk menyusun kerangka kasarnya dulu policy brief dengan tema ini sebelum hari H-tes. Aku sendiri itu belum pernah membuat yang namanya policy brief. Jadi ketika dikasih materi itu aku langsung browsing mengenai policy brief dan juga tema yang dikasih dari Kementerian ESDM yang udah aku sertakan di slide di atas. Jadi ketika tes berlangsung aku tuh sudah punya kerangka kasarnya apa aja yang pengen aku tulis di policy brief itu. Tinggal aku kembangkan aja dan aku mengambil beberapa referensi dari artikel di internet ketika pengerjaan berlangsung. Oh iya, temanya beda-beda tergantung posisi yang kalian lamar ya. Tes selanjutnya di beda hari itu ada wawancara user. Beberapa pertanyaan yang seingat aku ditanyakan user itu yang pertama pasti mengenai pengalaman kerja kita. Terus aku ditanya siap gak nih kalau misalkan pindah ke ibu kota baru. Terus aku ditanya sejauh mana pengetahuanku mengenai Direktorat Migas, karena untuk aku ini penempatannya di Direktorat Gas Bumi. Terus ditanya juga gimana kemampuan Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint juga. Terus juga ditanya siap gak nih kerja sampai malam, terus kalau weekend itu harus stay untuk on call juga. Selanjutnya adalah wawancara SDM. Saat wawancara ini tuh sebenarnya aku dikasih 3 pertanyaan aja. Tapi aku tuh ingatnya cuma 1, yaitu aku diberikan suatu skenario kasus. Skenario kasusnya itu seperti yang udah aku cantumkan di atas. Gimana tindakan kita kalau di dalam suatu diskusi itu ada perbedaan pendapat dan kita tuh harus segera ambil keputusan.
Pokoknya pertanyaannya itu berkaitan tentang skenario kasus. Jadi teman-teman harus bisa ngejawab. Tahap terakhir ada asesmen literasi digital. Pada dasarnya tes ini tuh hanya untuk mengetahui kemampuan kita dalam bidang teknologi. Untuk tes ini sendiri dilakukan secara online menggunakan dua device. Dua device ini menggunakan laptop dan juga HP. Laptop digunakan untuk pengerjaan, sedangkan HP digunakan untuk kamera pemantau, memastikan kita itu kerja sendiri. Tes ini tuh simple banget sebenarnya, selama teman-teman itu sering menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga tidak terlalu gaptek seperti itu, ini sih gampang menurutku sih. Untuk soal yang aku dapat, seingatku aku tuh dapat beberapa soal yang menunjukkan beberapa simbol menu di Microsoft PowerPoint atau Microsoft Word, seperti simbol paste, copy, seperti itu. Kita disuruh ada memilih ini tuh simbol ini tuh untuk apa gunanya, seperti itu. Terus salah satu soal yang paling aku ingat juga itu ada satu pilihan ganda di mana pertanyaannya itu adalah kita disuruh memilih di antara aplikasi berikut yang digunakan untuk melakukan booking hotel dan tiketing. Di situ ada beberapa pilihan seperti Traveloka, tiket.com, dan lain-lain. Salah satu pertanyaan yang aku ingat juga itu kita disuruh untuk memilih beberapa aplikasi di mana ketika kita ingin atau perlu berkoordinasi dengan tim, kita itu bisa menggunakan aplikasi apa. Misalkan ada di situ WA, ada Zoom, Gmeet, dan lain sebagainya. Untuk tes tambahan ini tuh tidak ada sistem gugur ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah lolos untuk tes yang tahap pertama, tes chat itu, maka teman-teman itu wajib untuk mengikuti semua tes tambahannya, mulai dari tadi praktik, kemudian wawancara user, SDM, dan terakhir literasi digital. Terus tes tambahan ini tuh dilaksanakan di hari yang berbeda-beda, jadi tidak disatukan dalam satu hari gitu. Nah, itu dia tes seleksi yang aku lalui untuk mengikuti P3K teknis di Kementerian SDM. Setelah kita selesai mengikuti semua tesnya, kemudian kita tinggal tunggu pengumuman kelulusan dari tim Kementerian SDM-nya. Semoga infonya bisa membantu untuk teman-teman yang mau tes P3K di tahun-tahun ke depan. Semangat dan tetap berjuang ya. Bye guys.